sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Saya melihat wajah-wajah yang sudah siap untuk menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hati, kita mau berdoa, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kami berterima kasih Bapak, di waktu kesempatan ini kami boleh datang untuk menyatakan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan dengan cara kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Biar ada nyanyian pujian yang mengalir dari hati kami Tuhan. Sebab biarlah ini menjadi kerinduan kami, duduk diam di pelataran Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri sama-sama katakan, ku sembah Kau, ya Allah. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput tak berkeluh. Menyembah Yesus, Tuhan Raja sembah ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan. Katakan, semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan. Sekali lagi katakan, semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari berikan tepuk tangan buat Raja kita, Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan saat ini, dan kami mau memanfaatkan kesempatan itu Tuhan, dan kami mau bersuka cita di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita mau percaya sebab hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Amin saudara. Mari dong kita mau bersemangat, kita mau bersyukur sama Tuhan karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mari kita mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Mari dengan iman kita mau katakan, sama-sama katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Sama-sama, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan mantap katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari gerakan tubuh saudara katakan, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Kami mau percaya Tuhan, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkat tangan saudara, kita mau katakan glory, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory hallelujah, hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saudara percaya? Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Sebab itu kita gak boleh jauh-jauh daripada Tuhan. Kita mau lebih lagi, kita mau katakan dengan semangat. Amin saudara. Kita mau katakan glory hallelujah, glory hallelujah. Lebih lagi glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam
percaya buat Tuhan kita, katakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kami bersuka cita, sungguh kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau siapkan lebih lagi. Bapa, kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Selama bulan Juni ini, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh dapat menggunakan hidup ini dengan sebaik mungkin. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian melalui firman-Mu ini, karena Roh Kudus membuka hal-hal yang mungkin belum kami pahami. Biarlah kami sungguh-sungguh dibukakan melalui firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk anak kami yang mereka juga akan belajar firman-Mu, akan beribadah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, juga untuk para guru yang membimbing, kiranya kuasa Roh Kudus menolong mereka. Kami rindu anak-anak ini akan terus bertumbuh, diberkati Tuhan, semakin besar, sehat, semakin pintar, bahkan berkenan kepada Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Pada bulan Juni ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema gunakan hidup dengan benar. Itu diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Tema pada bulan Juni selama 4 minggu yang akan datang. Dan pada pagi hari ini, tema yang kita akan pelajari adalah hidup adalah kesempatan. Saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan sudah sering menyanyikan lagu ini, bahwa hidup adalah kesempatan. Dan dalam firman Tuhan, mari kita akan baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Memang cukup panjang ayatnya ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya
ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini. Namun Abraham berkata, anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak serberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, kisah dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31 ini merupakan kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat di situ ada 2 tokoh yang disampaikan. Yang satu adalah orang yang kaya, dan yang satu adalah orang yang miskin yang bernama Lazarus. Jadi sangat bertolak belakang, sangat kontradiktif antara kedua tokoh ini. Lazarus orang yang miskin, tidak bisa menikmati makan, bahkan bukan hanya miskin tapi badannya penuh dengan borok. Tidak bisa mengusir anjing ketika anjing menjilati boroknya. Lazarus tidak berdaya karena sangat lemah, sangat menderita. Dan Lazarus ingin makan. Tersebabnya dia melihat orang kaya itu sebaliknya dia menikmati makan yang luar biasa. Mereka pesta pora setiap hari, mereka sungguh-sungguh bersenang-senang. Kalau kita melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa orang kaya ini dalam Alkitab ini tidak melihat, tidak mau menolong Lazarus. Lazarus yang ingin mendapatkan makan, dia ingin mendapatkan makan dari sisa-sisa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Yang di Alkitab itu dikatakan remang-remang ya. Jadi itu bukan sisa makan yang terjatuh, bukan. Tapi remang-remang itu adalah merupakan, biasanya kalau orang Yahudi itu makannya makanan yang berminyak ya, mengandung minyak gitu ya. Sehingga makanannya, tangannya itu penuh minyak. Lah, untuk membersihkan tangan yang penuh minyak itu, saudara, ada sebangsa roti, ya mungkin seperti roti tawar gitu ya,
itu untuk membersihkan tangan dari minyak itu. Setelah makan mereka kotor tangannya dan berminyak-minyak itu, dan dia menggunakannya dengan sebuah roti seperti roti tawar untuk membersihkan tangan-tangannya yang penuh minyak, dan itu yang dibuang. Dan Lazarus mengambilnya untuk dimakan. Itu remang-remang. Jadi artinya itu Lazarus makan dengan menggunakan bekas yang dipakai orang kaya untuk membersihkan tangannya yang kotor. Jadi sangat menderita Lazarus itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam konteks ini, di dalam Lukas pasal 16 ini ayat yang ke-22 itu dikatakan lalu mereka keduanya mati. Jadi Lazarus mati, juga orang kaya itu mati. Kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati, lalu dikubur. Jadi orang kaya mati dan orang miskin Lazarus itu juga mati. Jadi keduanya mati, saudaraku. Nah, kalau kita melihat dalam konteks berikutnya, Tuhan Yesus menggunakan kisah yang intinya sama tapi beda kisahnya, yaitu ada seorang yang dituliskan dalam Lukas pasal 12. Coba kita bandingkan ya, Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Tuhan berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudaraku, di sini digambarkan ada seorang yang mempunyai perencanaan yang matang, dia pekerja keras, dan dia berhasil mengumpulkan barang, mengumpulkan uang, mengumpulkan makanan, membuat segala rencana sesuatu indah-indah, rencana yang begitu indah, yang menyenangkan. Tetapi rupanya ayat 20 firman Tuhan berkata, dikatakan engkau orang yang bodoh. Kenapa dikatakan orang bodoh? Nah, saudaraku, karena mereka melihat bahwa orang bodoh ini merasa akan hidup selamanya. Akan hidup selamanya. Seperti tema firman Tuhan pada hari ini, hidup itu adalah kesempatan, saudara. Jadi kalau kita bicara kesempatan, itu ya tidak akan ada selamanya. Hidup kita akan berlalu. Kita semua akan mengakhiri hidup ini, karena hidup ini ada kesempatan. Tidak selamanya kita hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang mungkin bisa hidup cukup lama. Kemarin ibunya
Pendeta Kabul dipanggil Tuhan dalam usia 106 tahun. Masih sehat. 106. Tapi ada orang yang hanya diberi kesempatan hidup oleh Tuhan nggak sampai 1 tahun. Ada yang hanya berapa bulan lalu Tuhan panggil. Ada yang hidupnya 1 tahun, ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 30 tahun, dan seterusnya. Bahkan ada yang lebih dari 100 tahun, masing-masing berbeda satu sama yang lain. Tetapi Tuhan sudah menentukan berapa tahun kita hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini bahwa hidup kita itu sudah ditentukan Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu berapa tahun saya hidup. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara hidup. Sudah ditentukan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menambah. Tidak ada yang bisa mengurangi. Semua telah ditetapkan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang 27 dikatakan di sini, Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan dalam firman Tuhan ini, tidak bisa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu dapat menambahkan sehasta saja. Jadi tidak ada yang bisa menambah usia kita, umur kita. Sudah ditetapkan Tuhan. Jadi orang, jangan mati dulu Tuhan. Saya masih punya rencana, saya masih punya keinginan ini. Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Ya kalau Tuhan sudah menetapkan, ya kapanpun waktunya Tuhan, ya kita akan mati. Secara fisik, saudaraku, dibanding dengan adik saya itu sering sakit. Adik saya lebih sehat. Mulai kecil lebih sehat. Saya sejak kecil sudah sakit-sakitan. Tapi rupa-rupanya adik saya kemarin dipanggil Tuhan lebih dulu. 3 tahun lebih muda dari saya. Jadi tidak bisa dari yang tua, tidak. Tidak bisa dari yang sakit juga tidak. Bapak Ibu, ada contoh orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia, mati. Ada sosok yang mungkin Bapak Ibu kenal, seorang dulu pendeta, dan pendeta itu artinya menjadi mualaf, dan sekarang pendeta itu menjadi seorang kiai, ya, dia berkhotbah di masjid-masjid. Bapak Ibu kenal mungkin Yahya Waloni, ya. Dia meninggal ketika dalam menyampaikan ceramah di masjid. Meninggal. Makanya ada video seorang pendeta. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ini, ya. Ada gambarnya. Seorang pendeta yang meninggal. Kehidupan saya juga lalu amburadul. Ada satu kejadian yang saya ingat sampai seumur hidup saya, yaitu bulan Mei. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bagaimana seorang pendeta sehat, sedang berkhotbah, sedang semangat, tapi tiba-tiba di mimbar itu terjatuh dan meninggal. Dia meninggal terjatuh, bukan jatuh dulu lalu meninggal, tapi dia meninggal. Ada seorang pembalap yang sangat terkenal. Ketika sedang balapan motor,
tiba-tiba dia meninggal sehingga dia jatuh dari motornya. Ada saudara yang saya kenal, ketika dia berangkat kantor dalam keadaan sehat, setir mobil sendiri, tiba-tiba mobilnya berhenti dan ada bunyi klakson terus ini. Dan ternyata bapak ini meninggal ketika sedang setir mobil. Jadi kapanpun kita akan mengalami, akan berakhir hidup kita. Dalam kondisi apapun, bisa mungkin karena sakit, bisa mungkin karena kecelakaan, bisa mungkin karena sedang tidur, bisa mungkin karena sedang beraktivitas, bisa mungkin dengan berbagai macam, tetapi jikalau saatnya sudah selesai, kita pun akan mati juga. Jadi hidup itu kesempatan, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diulur-ulur, tapi waktunya sudah ditentukan Tuhan. Semua orang sudah ditentukan Tuhan berapa usia kita hidup di dalam dunia ini. Jadi saya nggak tahu, juga sama dengan Bapak Ibu nggak tahu berapa tahun usia kita hidup. Saya nggak tahu. Kalau seandainya usia saya 70 tahun, berarti tinggal 5 tahun lagi. Seandainya usia saya 66 tahun, berarti hanya 1 tahun lagi. Seandainya usia saya diberikan Tuhan 80 tahun, berarti masih ada waktu 15 tahun lagi. Tapi semua itu akan berakhir. Sama dengan Bapak Ibu Saudara tidak tahu sampai kapan usia kita. Kita nggak tahu. Jadi sesungguhnya kalau kita merayakan ulang tahun itu, usia kita berkurang, bukan panjang umur. Tapi mestinya memang umurnya kita bertambah, tapi sesungguhnya kesempatan hidup kita berkurang setiap kita ulang tahun. Nah itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, karena hidup ini kesempatan, karena terbatas, kita akan belajar pagi ini. Kita akan gunakan untuk apa hidup ini? Kita akan pakai kesempatan apa selama kita hidup ini? Yang pertama kita akan belajar, kita akan gunakan hidup ini sebagai kesempatan untuk percaya Yesus. Di dalam firman Tuhan yang kita baca ayat yang ke-22 tersebut dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus itu mati, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi ketika Lazarus orang miskin ini mati, dibawa oleh malaikat-malaikat, ditaruh di pangkuan Abraham. Kita tahu Alkitab menunjukkan bahwa Abraham itu adalah di surga. Jadi kalau Abraham di surga, berarti Lazarus setelah dia mati, dia di surga. Tetapi sebaliknya bagaimana ayat yang ke-23? Apa yang terjadi dengan orang kaya? Orang kaya di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Alam maut ini adalah neraka. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita mati bukan berakhir, ada kelanjutannya. Setelah kesempatan hidup kita itu berakhir, akan kelanjutan, yaitu apakah kita di neraka, apakah atau kita di surga. Jadi hanya dua kemungkinan yang menjadi tempat kita selanjutnya setelah kita mati, di surga atau di neraka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Yang menjadi masalah, apa yang menyebabkan orang kaya itu akhirnya di neraka? Apa yang menyebabkan sehingga Lazarus yang miskin itu dia ada di surga? Bukan karena orang kaya sehingga dia selamati akan di neraka, dan juga bukan karena Lazarus yang miskin itu setelah mati dia di surga. Bukan karena orang yang kaya kalau mati pasti akan di surga, di neraka. Sebaliknya bukan karena orang yang miskin itu akan di surga, bukan. Jadi bukan dipengaruhi oleh kaya dan miskin. Lalu apa yang menyebabkan seseorang di neraka? Dan apa yang menyebabkan seseorang itu di surga? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-26. Dikatakan, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke situ kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi ada tempat yang masing-masing. Bapak Ibu, kalau saya punya 8 bersaudara ya. Sehingga dengan bapak dan ibu saya berarti kami bersepuluh. Saudara kandung kami. Kami 8 bersaudara dan tambah bapak dan ibu saya, berarti 10. Saya bersyukur semua yang sudah meninggal, mereka percaya Yesus. Dan sekarang tinggal kami bertiga yang masih hidup. Saya percaya Yesus, dan kakak saya yang sampai sekarang belum percaya Yesus. Jadi kalau berdasarkan firman Tuhan yang saya yakini, yang disampaikan dalam Alkitab ini, yang menyebabkan orang masuk surga itu karena dia memiliki juru selamat. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Jadi kalau orang yang selama hidupnya percaya Yesus Kristus, pada saat mati nanti langsung dia masuk surga. Tapi sebaliknya, orang yang selama hidupnya, kesempatan hidupnya, sampai kesempatan akhir hidupnya tidak percaya Yesus, setelah mati dia akan masuk neraka. Apakah dia orang kaya, orang miskin, orang latar belakang apapun, tidak pengaruh. Dan kita melihat dalam konteks ayat yang saya baca tadi, di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-26, dikatakan dengan cukup jelas bahwa ada jurang pemisah. Ada jurang pemisah antara orang yang di neraka dan di surga. Tidak dapat menyeberang, tidak dapat pindah. Saudaraku, kalau di dunia ini Bapak Ibu bisa pindah-pindah selama hidup ini. Saya itu masih kanak-kanak, saya ada di kota kelahiran saya di Nganjuk, Jawa Timur. Itu sampai saya SMP kelas 1. Lalu SMP kelas 2 saya pindah di Kediri. Lalu setelah SMP, saya masuk SMA, saya kembali ke Nganjuk. Sampai lulus SMA. Lalu kami pindah lagi setelah lulus SMA, kami tinggal di Surabaya. Setelah di Surabaya, kami bekerja dan kami
pindah lagi tinggal di Kediri. Di Kediri kemudian kami ke Semarang. Kami tinggal di Semarang karena mempersiapkan diri untuk sekolah pendeta di Sekolah Tinggi Teologi Baptis di Semarang. Setelah selesai pendidikan di Semarang, kami tinggal di Boyolali. Di Boyolali lalu kami tinggal di Tangerang Selatan. Selama hidup saya pindah berkali-kali. Tempat tinggal kami pindah berkali-kali. Itu bisa. Itu enggak masalah. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, selama masih hidup dalam dunia, Bapak Ibu bisa tinggal, pindah berkali-kali. Bisa bebas, pindah. Tetapi setelah kita mati, tidak bisa memilih. Tidak bisa pindah-pindah lagi. Hanya ada dua pilihan. Kalau kita selama hidup kita percaya Yesus, kita punya juru selamat, berarti kita akan masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau kita selama diberi kesempatan hidup ini, kita tidak percaya Yesus, lalu setelah kita mati, kita masuk neraka. Tidak bisa pindah lagi. Ada orang berpikir, ya kalau didoakan oleh orang yang masih hidup, kalau anak-anaknya setia mendoakan orang tuanya udah meninggal, mungkin orang tuanya sekarang di neraka. Tapi kalau anak-anaknya berbakti pada Tuhan, bisa didoakan dan pindah. Itu tidak bisa. Selama hidup ini dan diberi kesempatan Tuhan untuk mencari juru selamat. Itu sebabnya kita gunakan hidup ini kesempatan. Kesempatan yang pertama, mari kita gunakan untuk percaya Yesus, untuk mencari, untuk memiliki juru selamat kita yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat membawa kita ke surga pada saat hidup kita berakhir. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat mungkin selama kita hidup ini kadang-kadang kita mengabaikan ini. Mengabaikan. Tapi seringkali menjelang ajal kita menjadi ketakutan. Karena kenyataan itu akan terjadi. Terus sebabnya selama kita masih sehat, masih diberi kesempatan, mari kita akan gunakan hidup ini supaya sungguh-sungguh kita menyiapkan diri. Gunakan kesempatan hidup ini sebagai kesempatan untuk kita mencari Tuhan, untuk kita percaya Yesus. Dan kalau kita mati, kita di surga. Tapi selama kita hidup dan saat mati, kita akan masuk neraka. Sangat jauh. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, sangat jauh jaraknya. Tidak bisa pindah. Tidak bisa. Tapi semua sudah ditentukan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat kita memiliki keluarga seiman, inilah keluarga yang kekal. Di sini dunia kita keluarga, dan pada saat kita mati, kita menjadi keluarga karena bertemu bersama-sama di surga. Sedangkan saudara, walaupun kita punya saudara kandung, kita punya istri, punya anak, secara kandung, secara duniawi, hidup dalam dunia, tapi jikalau mereka tidak percaya Yesus, kita akan terpisah. Nah, itu sebabnya ini menjadikan perenungan kita. Mari kita gunakan kesempatan kita. Yang pertama ini sebagai kesempatan kita untuk mencari Yesus, untuk kita menikmati kesetiaan kita pada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang
kedua yang perlu kita pikirkan, yang kedua, mari kita akan lihat renungkan di dalam ayat ini. Dalam ayat yang ke-26 tadi, saudaraku. Perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menjadikan dasar. Bukan dasar untuk kita masuk surga. Untuk masuk surga itu hanya anugerah semata. Percaya Yesus. Yang kedua yang kita gunakan hidup ini adalah gunakan hidup ini untuk kita berbuat baik. Karena perbuatan baik yang kita lakukan akan menjadi dasar upah seberapa yang akan Tuhan berikan saat kita di surga. Pahala sebesar apa yang akan diukurkan menjadi kita upah di surga, itu tergantung dari perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup dalam dunia ini. Jadi di surga memang itu anugerah. Tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi untuk menjadi dasar upah pahala yang akan Tuhan berikan itu ditentukan dari apa perbuatan baik yang kita lakukan. Saya pernah bersaksi di depan Bapak Ibu Saudara. Ya saya nggak tahu apakah itu penglihatan atau mimpi atau apa. Saya pernah dibawa di suatu tempat, taman yang begitu indah, ada sungai-sungai yang jernih, airnya, sinarnya berkilauan keemasan, tapi tidak menyilaukan, sangat indah tempat itu. Kemudian tiba-tiba bapak saya datang dengan membawa naik bendi, tahu bendi itu ya, kereta dia tarik kuda tapi bannya ban mobil itu. Berhenti bapak saya di situ dan bertanya pada saya, "Nang, ibu mana?" Waktu itu ibu saya masih hidup. Saya menjawab, "Saya nggak tahu, Pak." Kemudian bapak saya mengajak saya jalan-jalan dengan bendi itu di area taman yang begitu indah itu. Semua lokasi indah, taman yang indah, hijau, bunga yang indah, dialiri beberapa sungai yang jernih, sinar kekuning-kuningan yang tidak menyilaukan, begitu indah tempat itu. Dan saya bawa putar-putar itu, saya melihat ada bangunan yang sangat besar dan mewah. Lalu ada bangunan yang lebih sederhana, tapi masih besar. Terus, dan paling ujung ada bangunan-bangunan yang sangat sederhana. Dan mungkin paling jelek. Saya merenungkan, Tuhan, apakah itu gambaran surga? Saya nggak tahu. Tapi Alkitab menyebutkan bahwa pada saat di surga itu ada beda-bedanya, tidak sama. Akan diberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa perbuatan kita. Selama kita berbuat baik, semua kita berbuat benar di dalam dunia ini, maka dikatakan pahala kita, upah kita akan semakin besar di surga. Bapak Ibu coba membaca di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ya. Itu dikatakan bahwa orang kaya itu mati dan orang langsung mati. Tapi dikatakan, mari kita lihat, orang kaya itu tidak pernah berbuat baik kepada Lazarus yang miskin.
Mereka melihat Lazarus setiap hari. Cukup lama. Memang yang menyebabkan sakit bukan orang kaya ini. Memang yang menyebabkan menderitanya Lazarus yang miskin ini bukan orang kaya ini. Tetapi orang kaya itu melihat setiap hari bagaimana kondisi Lazarus. Bahkan sampai mati, orang kaya ini tidak ada peduli sekali. Tidak ada belas kasihan sekali. Tidak ada kerinduan untuk menolong Lazarus. Memberi makanan atau mungkin memberi pengobatan, tidak ada sama sekali. Jadi orang kaya ini, kesempatan hidupnya tidak digunakan untuk berbuat baik. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-34. Bapak Ibu kalau baca ayat yang sampai 40 itu dikatakan bahwa memperhatikan orang yang menderita itu sama seperti memperhatikan kehidupan Tuhan sendiri. Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 25 itu ayat 34 sampai 40. Kalau Bapak Ibu memberikan makan pada orang yang lapar, memberikan minum kepada orang yang haus, menolong orang menderita, itu sama seperti kita melakukan kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 31 dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari yang kedua ini, hidup kita gunakan untuk menolong, untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk menolong kepada orang lain, untuk memberkati orang lain, untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Karena besarnya pahala, besarnya upah yang akan diberikan Tuhan di surga tergantung seberapa besar perbuatan baik yang kita lakukan di surga. Sekali lagi bahwa masuk di surga itu adalah anugerah. Kasih karunia Tuhan itu gratis karena percaya Yesus. Namun perbuatan baik kita akan menentukan sebesar apa pahala yang akan Tuhan berikan kepada kita pada saat di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita gunakan selama kita hidup ini, kesempatan ini kita pakai untuk berbuat baik, untuk menolong orang yang lain. Ingat, kalau kita hanya memberikan minum pada orang yang sederhana, yang butuhkan, itu sama dengan kita memberikan pertolongan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan kepada orang yang hina, itu sama dengan kita melakukan untuk Tuhan. Semua dicatat Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin Tuhan punya buku, semua mencatat segala perbuatan kita, dicatat, tidak yang keliru, tidak yang melewatkan, semua dicatat. Dan berdasarkan perbuatan baik itulah Tuhan akan berikan pahala, upah saat kita di surga. Saya rindu pada surga saya mendapatkan upah yang besar. Saya nggak tahu apa pengertian besar, tapi yang jelas ada perbedaan. Orang yang santai hidup di dunia ini dengan orang yang berbuat untuk menolong sesama, ada perbedaan upah yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu yang ketiga kita belajar bagaimana digunakan untuk apa kesempatan kita selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama kita gunakan untuk mencari Yesus, untuk percaya Yesus. Yang kedua kita gunakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan yang ketiga saudaraku, mari kita akan gunakan hidup ini, kita gunakan untuk bersaksi kepada orang lain. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam
Lukas pasal 16 tadi ayat 27 sampai 28. Kata orang itu artinya tadi orang kaya kan mati juga. Dan orang kaya itu berkata, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Ayah artinya di dunia itu. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka, supaya mereka mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan seperti ini. Jadi orang kaya ini merasakan penderitaan di neraka. Dia ingat masih punya saudara 5 hidup di dunia ini. Dia minta kepada Abraham supaya menyuruh Lazarus datang kepada orang yang masih hidup, saudara masih hidup di dunia ini, memberitahu supaya dia percaya Yesus, supaya dia tidak mengalami penderitaan, siksaan seperti dia karena nggak percaya Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari renungkan. Saudara punya keluarga, saya punya keluarga, punya kakak, punya adik, punya keluarga kandung, semua yang kita kasihi. Mari kita renungkan. Jangan sampai seperti orang kaya ini. Dia menyesal karena selama hidupnya dia nggak percaya Yesus. Dan dia berusaha supaya menyuruh Abraham membangkitkan Lazarus. Tapi Tuhan berkata tidak bisa. Selama hidupnya sudah diberi kesempatan. Sudah diberi kesempatan kita hidup, itulah kesempatan kita untuk menerima Yesus, untuk percaya Yesus. Kalau kita percaya Yesus berarti kita punya juru selamat yang dapat membawa kita masuk surga. Tapi kalau sampai kesempatan hidup ini berakhir dan kita mati, anak-anak kita, orang tua kita, siapapun yang kita kasih mati, dan saat mati mereka belum percaya Yesus, maka mereka akan menderita di neraka seperti orang kaya ini. Jadi kesempatan yang terbaik selama kita masih ada, mari kita akan gunakan untuk memberitahu kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, suami kita, anak kita, kakak kita, adik kita, atau siapapun orang-orang yang kita kasihi, supaya mereka percaya Yesus, supaya mereka bertobat, menerima Yesus, sehingga mereka punya juru selamat, sehingga mereka masuk dalam kerajaan surga. Paling tidak, doakan mereka. Doakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, doa kita mungkin kita berdoa 10 tahun. Bahkan mungkin kita saya mati berdoa untuk orang-orang kita kasihi. Saya mati, mereka belum percaya Yesus. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah melupakan doa kita. Tuhan mengingat doa kita. Saya mendoakan ibu saya itu lebih dari 10 tahun. Lebih 20 tahun. Lebih 30 tahun. Tapi
Tapi saya bersyukur menjelang kematiannya, ibu saya percaya Yesus. Saya percaya itu doa yang disampaikan oleh banyak orang. Mari kita akan doakan mereka, saudara. Orang-orang yang kita kasih, kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi istri, suami, kakak kita, yang mungkin mereka belum bertobat, doakan mereka. Ini kesempatan selama masih hidup. Jangan sampai terlambat seperti orang kaya itu. Baru berteriak-teriak, kesakitan, menderita. Tapi kesempatan itu sudah berakhir. Dari saudaraku yang kasih Tuhan, mari gunakan hidup indah kesempatan. Kita siapkan diri kita. Gunakan dengan sebaik mungkin. Untuk kita percaya Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita percaya Yesus. Bukan perkataan kita. Tapi Tuhan yang menilai bahwa kita benar-benar percaya Yesus. Yang dapat dibuktikan dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik. Menolong orang lain. Dan yang ketiga, gunakan kesempatan hidup ini untuk bersaksi. Untuk memberitahu kepada orang-orang yang kita kasihi. Supaya mereka percaya Yesus. Paling tidak kita doakan mereka. Supaya Tuhan menjamah mereka. Sehingga mereka suatu saat boleh percaya Yesus. Dan menikmati keselamatan di surga bersama saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar apa yang kita pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kesempatan kita hidup akan berakhir. Hidup ada kesempatan. Berarti ada batasnya. Tuhan sudah menentukan berapa tahun saya hidup di dunia. Tuhan sudah menentukan berapa tahun saudara hidup di dunia ini. Sudah tidak bisa diulur, tidak bisa ditambah. Semua telah ditetapkan Tuhan. Selama ini, pernahkah kita berpikir hidup kita akan berakhir? Dan kita belajar hari ini, saat hidup kita berakhir, akan ada dua tempat di surga bagi orang yang percaya Yesus, atau di neraka tempat penderitaan bagi orang yang tidak percaya Yesus selama hidupnya. Setelah kita mati, saat kita percaya Yesus pasti di surga. Tapi seberapa pahala kita di surga ditentukan oleh seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan selama di dunia ini. Semakin kita berbuat baik, semakin kita setia, semakin kita melayani, semakin kita peduli orang lain, semakin besar upah jatah kita di surga. Tapi kalau selama hidup kita cuek, masa bodoh, memang kita percaya Yesus dan di surga, tapi upah kita sangat kecil, sederhana, mungkin menyedihkan. Gunakan kesempatan kita untuk hidup ini. Mari ingat, jika saudara sudah yakin, saudara percaya Yesus, saudara memiliki jalan
keselamatan satu-satunya di surga, yaitu Yesus. Mari renungkan bagaimana dengan orang-orang kita kasih, keluarga kita. Doakan mereka, jangan putus-putus, doakan terus. Tuhan tidak pernah melupakan doa kita. Dan beritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang kita kasih, supaya dia juga mengerti dan percaya Yesus. Hidup kesempatan. Kita nyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan adalah kebenaran. Apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran dan terjadi dalam dunia ini. Tuhan menetapkan matahari terbit dari timur. Tuhan menetapkan matahari akan keluar di bumi pada pagi sampai sore. Dan itu terjadi. Tidak bisa yang menyangkal. Tuhan menetapkan bulan akan muncul tengah malam. Dan itu terjadi. Tuhan menetapkan manusia hanya hidup satu kali. Dan setelah itu dihakimi. Tuhan memberikan umur pada tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Ada yang umurnya di dunia ini tidak sampai 1 bulan. Ada yang umurnya berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada usia di bumi hidupnya itu lebih 100 tahun. Berarti kesempatannya semakin lama.
Tapi setelah itu hidup akan berakhir. Kita semua akan mati. Saya akan mati. Bapak, Ibu, Saudara juga demikian akan mati. Dan firman Tuhan berkata, setelah kita mati, maka Tuhan akan menentukan di mana kita berada. Apakah kita di neraka seperti orang kaya itu? Orang kaya yang selama hidupnya tidak memiliki jalan keselamatan Yesus Kristus. Orang kaya yang selama hidupnya tidak pernah peduli dengan orang lain, sehingga saat dia mati, orang kaya itu menderita di surga. Sementara Lazarus di pangkuan bapa Abraham, karena Lazarus mengenal Tuhan, sehingga dia di surga. Bapa Abraham di surga. Hanya dua pilihan. Sebelum kita terlambat, mari kita ambil keputusan, komitmen kita. Mari ingat, bukannya untuk kita sendiri. Seperti orang kaya itu yang di neraka, dia ingat kepada saudara-saudara yang masih ada di bumi, yang mereka belum percaya Yesus, yang mereka pun juga akan mengalami penderitaan kekal di neraka. Bapak Ibu, mungkin saudara juga ingat, saat ini ada orang-orang kita kasih yang mereka belum percaya Yesus. Mereka pasti akan di neraka menderita kalau sampai selama hidupnya mereka tidak percaya Yesus. Gunakan kesempatan ini juga untuk memberitahu mereka, orang-orang yang kita kasih, supaya mereka mendapatkan juru selamat satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Paling tidak doakan mereka kepada Tuhan. Doakan. Tuhan tidak pernah melupakan doa saudara. Tuhan akan mengingat terus doa kita. Walaupun sudah mati kita, doa kita akan tetap Tuhan ingat. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh merenungkan firman-Mu ketika kami di rumah, ketika tengah malam, ketika kami tidur. Biarlah kami ingatkan kembali Tuhan apa yang akan terjadi pada saat kami mati nanti. Ini suatu kepastian, bukan rekayasa, tapi firman-Mu yang mengatakan, karena firman-Mu kebenaran, dan pasti ini akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menggunakan kesempatan selama kami hidup ini, dengan sebaik mungkin kami hidup untuk terus mencari juru selamat, untuk terus berbuat baik, untuk terus kami mengingat orang-orang yang kami kasih jikalau mereka belum percaya Yesus. Terima kasih Bapa, makasih atas firman-Mu ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita berdoa. Saya beri kesempatan saudara berdoa, mendoakan khusus orang-orang yang saudara kasihi, yang mungkin saat ini ada di rumah atau mungkin di kota lain. Saudara mungkin, mari lihat, kalau mereka sampai akhir hidupnya mereka tidak percaya Yesus, mereka mengalami penderitaan di neraka, pasti kita kasihan. Kesempatan yang indah ini, saudaraku yang kasih Tuhan, doakan mereka, sebut nama mereka, doakan orang-orang
yang saudara kasih, yang masih hidup saat ini, yang belum percaya Yesus, silakan gunakan kesempatan untuk berdoa. Saudaraku, kita akan berdiri bersama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal satu-satunya. Bagi Dia, Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalam-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap